Buat apa menyalakan kompor? Kompor dinyalakan tidak berapi. Buat apa jadi pastor kalau malam tidur sendiri? Pada Provinsial Timor, Romo Deken, dan juga para imam, juga umat-umat Allah yang hadir pada kesempatan ini. Ketika saya dikontak oleh Pater Arki untuk berkhotbah pada misa syukur keluarga, saya terdiam sambil bertanya di dalam hati, apa yang hendak saya khotbahkan untuk seorang sahabat terbaik di dalam hidup saya? Lalu saya bertanya lagi, apakah mungkin berkhotbah untuk seorang sahabat yang dengan keteguhan hatinya bertahun-tahun tetap berdiri tegak untuk sebuah pengharapan? Jika saat ini saya berkhotbah, berdiri di hadapan Anda sekalian, itu berarti saya berkhotbah dalam konteks sebagai seorang sahabat yang berjalan bersama untuk sekian banyak tahun. Kalau terhitung sejak SMP, berarti saat ini sudah menjadi sahabat dan saudara selama 23 tahun. Ini waktu yang tidak singkat. 23 tahun kalau seorang manusia berarti sudah mau siap-siap nikah. Tetapi ini menjadi sahabat kurang lebih 23 tahun. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi selama 23 tahun ini? Bapak, Mama, saudara semua, kita patut bersyukur untuk segala berkat baik yang kita alami sendiri dari Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, perayaan syukur ini tidak akan pernah terjadi. Di hari syukur ini, kita ingin merenung bersama dua tokoh yang cukup penting di dalam kitab suci, yakni Abraham dan Petrus. Kita tidak tahu sebenarnya apa motif tersembunyi yang disembunyikan oleh Pater Arkidiak, sang jubilaris, untuk memilih dua tokoh ini sebagai moto sekaligus bingkai rasa syukur kita pada hari ini. Satu hal yang pasti, Pater Arki bukanlah Abraham, Pater Arki juga bukan Petrus. Akan tetapi semangatnya Abraham dan semangatnya Petrus menjiwai perjalanan imamat Pater Arki sampai puncak syukur pada hari ini. Pater Arki pilih moto, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian bab 12 ayat 1. Tentu Pater Arki kutip sebagian untuk dijadikan sebagai moto. Versi lengkapnya begini: pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kita pakai bahasa yang agak bebas. Ini kan bahasa kitab suci ya. Kita pakai bahasa yang agak bebas begini. Pater Arki, pergilah dari rumah Bapak Daniel Biak dan Mama Petronella, dan dari saudara dan saudarimu. Kakak Erna ada duduk di sini, Kakak Marti, Kristo, Heri, Merlin, dan Ona, serta dari keluarga besarmu di kampung halaman tercinta yang Tuhan sendiri tunjukkan, yaitu di Argentina Selatan, negeri yang jauh dari kampung Bin Mako. Pater Arki yang kami kasihi
dan yang kami ayu bahagiakan pada pesta syukur ini. Pater Arki berangkat dari Kefah waktu itu bersama saya tahun 2006. Mungkin muka masih beringus, muka juga masih kotor-kotor, tapi ya berangkatlah. Pater Arki berangkat dari Kefah tahun 2006 dan terhitung sudah hingga saat ini keliling beberapa tempat. Selabing, Kalimantan Timur, Batu Malang, Maumere, Ende, Larentuka, dan Tuhan sekarang mempersiapkan jalan untuk jalan lebih jauh lagi, yakni ke Argentina Selatan. Memang Tuhan ini luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Tuhan ya. Dan kita harus sampai kepada sebuah pengakuan bahwa semua yang kita alami ini adalah karya baik Tuhan yang terjadi atas diri saudara Pater Arki. Jadi dulu, ini kisah selingan. Dulu ketika SMA kelas 2, entah kenapa Pater Arki mungkin keles dengan mam tua, dengan mam Nela yang di depan ini ya. Keles bagaimana? Karena anak laki-laki pertama agak manja. Jadi setelah itu Pater Arki kabur dari rumah 2 minggu. Tinggal di mana? Tinggal di kos. Itu pengalaman selingan untuk mau mengatakan ternyata memang Arki sudah belajar pergi jauh ya. Pertama pergi ke kos dulu ya. Setelah 2 minggu berlalu, Arki beranikan diri datang ke rumah ini, kami antar. Tetapi herannya, Arki saking gugupnya salah masuk kamar. Itu baru 2 minggu ya. Saya bayangkan kalau dia 3 tahun di Argentina pulang mungkin salah rumah. Tetapi itulah pengalaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata pergilah itu artinya adalah lek-leka. Ini sama. Saya suka kata-kata ini, kata pergilah ini karena sama dengan salah satu frase dalam bahasa Dawan, lek-leka. Itu kapan-kapan. Jadi agak berbeda ya. Tetapi padanan ini dalam refleksi saya luar biasa. Pater Arki pergi tinggalkan kampung halaman diiring dengan doa yang tulus. Dan bukan berarti persoalan sudah selesai. Langsung jadi imam dan seakan semua baik-baik saja. Tidak. Jadi pengikut Tuhan itu tidak seperti itu gambarannya. Tuhan bilang, barang siapa yang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mau mengikuti aku. Kalau kita masuk sendiri ke dalam pengalaman Abraham, kita tentu berefleksi. Perjalanan Pater Arki seperti janji Tuhan sendiri kepada Abraham. Tuhan berjanji akan memberi keturunan. Akan tetapi ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, baru mereka memperoleh anak. Jadi Tuhan itu janji, tetapi tidak besok kita bangun lalu doa kita dikabulkan. Tidak. Tuhan juga buat janji dengan Abraham agar diberikan negeri mulai dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Akan tetapi apa yang terjadi? Menjelang kematiannya, tanah yang diperolehnya itu hanya tanah ladang dengan segala pohonnya di sekitar Gua Makapela yang dijadikan kubur keluarga dan tidak lebih dari itu. Di tahun 2014, setelah pulang pastoral dari paroki Selabing, Kalimantan Timur, Pater Arki berhenti sejenak untuk tidak lanjut ke jenjang S2. Tentu ini menjadi suatu pukulan keras, bukan hanya untuk Pater Arki, tetapi juga tentu untuk keluarga besar. Kata leka keluar lagi ya, leka Arki Jael Inspire. Leka. Jadi kata leka ini pergi, tetapi ada hubungannya juga dalam refleksi saya kapan
keluarga pasti terpukul dan kehilangan semangat. Dan itu saya tahu betul, pergumulan keluarga. Akan tetapi, Pater Arki bukan orang yang pesimis, juga bukan orang yang mudah patah arang, tetapi dia adalah seorang yang berpengharapan. Pater Arki selalu mengutip kata-kata salah seorang filsuf namanya Friedrich Nietzsche. Kata-katanya singkat, tetapi inilah yang menjadi inspirasi penuh luar biasa dalam hidup Pater Arki. Sesuatu yang tidak sungguh membunuhmu, dialah yang akan menguatkanmu. Segala sesuatu yang tidak sungguh membunuhmu, dialah yang akan menguatkanmu. Kita hidup terbalik. Uang tinggal di dompet hanya 5.000 saja mengeluh luar biasa. Padahal uang di 5.000 di dompet itu tidak buat kita mati. Kita juga sering mengeluh kalau ternyata beras di rumah habis dan tinggal hanya makan jagung, dan kita merasa bahwa itu malapetaka. Itu tidak buat kita mati juga. Dan inilah pengalaman pembatinan yang dihidupi oleh Saudara Arki, bahwa krisis panggilan yang dia alami di dalam hidupnya itu tidak membuat dia mundur atau putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham pernah mengalami momen pergumulan di dalam kesendirian. Momen kesendirian itu terjadi ketika Tuhan meminta untuk pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan anak Ishak, anak satu-satunya. Dan Abraham sungguh bergumul dalam kesendiriannya, dan di situ tidak ada siapa-siapa kecuali dengan Tuhan. Momen itu bukan momen yang indah, dan juga bukan momen yang mudah, juga bukan sebuah peristiwa selebrasi penyembelihan domba sebagai ganti putranya. Tetapi momen itu adalah momen di mana Abraham sungguh-sungguh menghidupi kesendiriannya. Abraham tidak berkata apa-apa kecuali mendengar suara Tuhan. Pengalaman tidak melanjutkan panggilan di tahun 2014 tentu memutar haluan hidup Pater Arki 180 derajat. Pater Arki hidup di dalam kesendirian sebagai anak kos sambil melanjutkan studi di jenjang S2. Pater Arki terpisah dari rasa aman dan nyaman seperti ketika berada di seminari. Tetapi Pater Arki punya satu kelebihan. Dia adalah seorang koki yang handal, masak enak. Kalau hari Minggu dia pasti sudah kontak, ayo yang kesini, ada enak nih. Dan masakan andalan Pater Arki adalah daging dan kacang prenebo. Jadi ini hanya sinyal saja supaya setelah misa ini diundang, karena itu kesukaan Pater Arki. Juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika hidup di kos, boleh jadi di kamar yang sepi di kos, Pater Arki menitikkan air mata. Saya tidak tahu, karena kita tidak tahu kapan Pater Arki menangis. Dia yang paling tahu. Dia tidak berkata-kata dengan siapa-siapa di dalam kesendiriannya, kecuali dengan Tuhan. Dan Tuhan biasa menguatkan mereka yang selalu mendengar suaranya di dalam kesendirian. Ketika itu juga Arki di kos, dia mengalami penyakit usus buntu. Sudah kos, mengalami penyakit usus buntu lagi. Mau panggil siapa? Jauh dari orang tua. Akhirnya saya lah yang mendampingi, dan Pater Arki kami antar ke rumah sakit. Dan peristiwa hari ini, Bapak Ibu, terjadi karena pertama-tama Pater Arki telah memaknai krisis-krisis, pengalaman-pengalaman
yang tidak mengenakan dengan kebesaran hatinya, dengan kekuatan harapannya. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah belajar dari Abraham, dan sekarang saya secara singkat ingin mengajak kita untuk melihat figur Petrus. Yesus yang bangkit percaya kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dia minta Petrus untuk mengasihinya dengan kasih agape, kasih tertinggi seperti yang ditunjukkannya di dalam kayu salib. Ya, jadi begini konteks bacaan Injil itu begini. Mereka tanya, tetapi bahasa Indonesia ya ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab, ya aku mengasihi engkau. Tetapi nadanya itu atau rasa bahasanya itu kita tidak dapat. Kalau kita masuk sedikit ke dalam bahasa Yunani, itu ada 4 tingkat dalam mencintai. Yang pertama itu cinta eros. Cinta itu berdasarkan ketertarikan fisik. Yang kedua itu storge, cinta yang terjadi antara orang tua dan anak atau anak ke orang tua. Yang ketiga cinta filia, itu cinta persahabatan, cinta antara sahabat. Dan yang terakhir adalah cinta agape, dan itulah cinta Kristiani, cinta yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan tanya itu langsung tingkat tinggi. Jadi Tuhan itu tanya pakai bahasa agapas. Artinya apa? Tuhan tanya itu pakai tingkat bahasa yang paling tinggi, mencintai yang paling tinggi. Simon Petrus menjawab 2 pertanyaannya itu. Dia tidak menjawab dengan kata agape atau agapas, tetapi dia pakai kata filia, kasih antara 2 sahabat. Maka jawaban Simon Petrus menyadarkan kembali Yesus akan keterbatasan Petrus sekaligus keinginannya untuk terus melayaninya. Maka pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus menurunkan satu ukuran dari kasih agape ke kasih filia, kasih antara seorang sahabat. Karena Yesus meminta kita mengasihinya dengan kasih agape. Tetapi seringkali kita tidak mampu menjangkau kasih agape itu karena kerapuhan dan keterbatasan kita. Tuhan tahu keterbatasan dan kelemahan patriarki, tetapi Tuhan juga tahu cintanya patriarki yang begitu besar untuk melayaninya hingga tanggal 7 Mei dia ditabiskan sebagai seorang imam. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk apa menjadi seorang imam? Nah, ini umat pasti bertanya begini ya. Maka ada pantun yang sering diucapkan oleh umat untuk seorang pastor. Buat apa menyalakan kompor? Kompor dinyalakan tidak berapi. Buat apa jadi pastor kalau malam tidur sendiri? Lalu pastor tidak kehilangan akal. Pastor menjawab umat dengan berkata, saya suka membeli motor. Motor dibeli merek Kawasaki. Kami suka menjadi pastor, tidak diganggu anak dan istri. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika masih bekerja di pedalaman Kalimantan, saya berjumpa dengan seorang nenek yang terbaring sakit. Sudah sejak lama dia terbaring sakit dikarenakan kanker stadium akhir yang sungguh menyiksanya. Rambutnya rontok, lidahnya sudah menjadi kaku dan sulit sekali berbicara. Siang itu seperti kebiasaan saya ketika mendoakan orang sakit, saya selalu meletakkan tangan di atas kepala mereka yang sakit. Demikian juga kepada kepala nenek itu, saya juga melakukan hal yang sama. Sebelum mendoakan nenek itu, dia terbata-bata bicara kepada saya. Dalam sentuhan tangan pastor, kurasakan sentuhan tangan Tuhan yang menjamah saya. Rasanya begitu damai sampai jauh ke kedalaman hatiku. Terima kasih pastor.
Nenek itu pun mulai menangis bahagia. Hari itu bukan saja nenek itu yang menerima rahmat, tetapi saya juga, seorang pastor sederhana yang lemah ini, boleh mengecap rahmat yang luar biasa itu. Dalam hatiku sebagai seorang pastor, saya ucapkan doa ini. Terima kasih Tuhan, karena aku boleh menjadi seorang pastor. Tanganku yang kotor ini dan mulutku yang hina-hina ini telah Kau pakai sebagai perpanjangan kasih-Mu sendiri bagi mereka yang mendamainya. Sambil merenungkan pengalaman singkat ini, saya teringat dengan kata-kata Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam, bertanya, siapakah yang menempatkan tubuh Kristus di dalam tabernakel? Imam. Siapakah yang memberi jiwamu makanan agar mampu menjalani siara kehidupan di dunia ini? Imam. Siapakah yang memohon agar jiwamu beristirahat di dalam damai? Imam. Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa berharganya seorang imam. Bapak Ibu Saudara-saudari, Santo Agustinus pernah berkata, di atas altar aku adalah imammu, tetapi ketika berada di tengah-tengahmu, aku adalah saudaramu, aku adalah sahabatmu. Pater Arki sekarang sudah jadi imam. Di atas altar, dia adalah seorang imam, tetapi berada di tengah-tengah kita, dialah saudara kita. Maka tabisan Pater Arki ini menandai persahabatan kita. Kita datang ke sini pasti tidak dengan tangan kosong. Yang pasti adalah yang kita bawa adalah doa-doa kita. Maka kita jangan hanya bilang, ya nanti kami doakan. Harus benar-benar mendoakan. Dia seorang imam, kodratnya sebagai seorang imam, tetapi masih punya kelemahan dan juga keterbatasan. Maka untuk menopang kelemahan dan keterbatasan seorang imam, kita perlu membantu mereka dengan doa-doa kita. Pancing ikan gabus yang didapat ikan tapa. Pater Arki bukan Abraham atau Petrus. Pater Arki adalah seorang imam yang gagah. Pergi ke Argentina Selatan, tidak lupa transit di Aman. Pater Arki yang budiman, ingatlah kami di setiap doa dan kurban. Di hutan hidup kawanan lebah, di sawah tumbuh berumpun padi. Matahari terus berubah, kasih Tuhan kekal abadi. Makan ikan, durinya tertelan. Dia menangis dengan sesubukan. Terima kasih kami ucapkan untukmu semua yang telah memberi diri dan berkorban. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, sebelum menutup khotbah ini, saya ingin mengutip kata-kata persahabatan kami antara saya dan Pater Arki. Jadi dia mengirim kata-katanya ini tanggal 26 Agustus tahun 2016. Artinya apa? Kata-kata yang saya dapat ini saya peroleh sehari setelah saya tabisan. Jadi kata-kata Pater Arki waktu itu dia kirim ulang lagi ke saya supaya mengingatkan saya, dan saya tulis di dalam khotbah ini. Pater Arki menulis, kapal-kapal kita sudah meninggalkan pantai dan berlayar menuju samudra luas yang tidak bertepi. Yang menjadi pedoman kita hanyalah bintang-bintang di langit. Jika suatu ketika kapalmu bertemu dengan kapalku, syukurlah, bintang telah mempertemukan kita. Akan tetapi, jika karena mengikuti bintang kita masing-masing, lalu kapal kita saling berjauhan, janganlah cemas. Tetaplah setia pada bintang yang senantiasa menuntunmu. Mungkin suatu ketika kita akan bertemu lagi pada dermaga yang sama, suatu hari nanti di sana. Saya buat bahasanya begini. Kalau kita sedikit buat dengan kata-kata yang bebas sebagai seorang sahabat, saya menulisnya begini. Dulu
kapal kami, saya dan Pater Ardi berjauhan karena saya pergi lebih dahulu dan Pater Ardi menyusul. Dan pada hari ini kapal kami berdua berlayar di dermaga yang sama. Kira-kira dermaga apa ya? Dermaga syukur. Inilah dulu saya pergi dan Ardi menyusul, dan pada hari ini kapal kami berlayar di dermaga yang sama, yaitu dermaga syukur. Pater Ardi, pergilah ke negeri yang Tuhan sendiri tunjukkan kepadamu. Argentina Selatan senantiasa menanti. Tuhan memberkati.